melanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Mas Rio. Mas Rio, di luar masalah perdebatan, kisruh yang terjadi, kita ingin sebenarnya yang dilindungi adalah konsumen. Tanggapan Anda? Boleh mic-nya dipakai, Mas Rio? Cek, cek. Ya, silahkan. Cek. Ya, kalau kami melihat bahwa banyak pengaduan-pengaduan konsumen yang masuk di LKI dari berbagai sektor, sekarang kurang lebih 30 sektor, termasuk juga di dalamnya adalah kecantikan dan kebugaran di sana. Memang kalau kita analisis memang kejadian tersebut lebih banyak ke before transaksi, karena transaksi itu ada 3, sebelum transaksi, before transaksi, transaksi dan juga pasca transaksi. Dan memang kejadian-kejadian yang memang kita analisa bahwa banyaknya persoalan konsumen itu memang terjadi before transaksi, yaitu sebenarnya dari iklan, promosi dan juga misinformasi di sana dalam penyampaian produk gitu. Dan tentu yang itu yang makanya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari pasal 9 sampai pasal 16 itu lebih banyak menyampaikan bahwa terkait dengan substansi periklanan, bagaimana sebenarnya apa saja yang dimuatan dalam iklan, yang termasuk juga tidak boleh overclaim, terus juga tidak sesuai, bagaimana dan sebagainya, itu adalah bagian dari perlindungan konsumen. Yang kedua hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu adalah substansi periklanan dan juga media periklanan. Namun memang ini belum kuat dalam hal ini, dalam ranah digital memang itu yang kita dorong sebagai YLKI bahwa sebenarnya ke depan influencer itu juga masuk bagian dari periklanan gitu. Dan itu dua substansi itu yang saya pikir sudah banyak diakomodir, dan juga bagaimana sebenarnya pemerintah dalam hal ini regulator memang belum sampai sejauh sana dalam pengawasan yang selama ini kita lakukan, karena terlalu masif produk, terlalu banyak suatu sektor, sehingga memang pengawasannya belum maksimal. Artinya siapa yang dikorbankan before transaksi ini adalah misinformasi dan sebagainya adalah dari sisi konsumen sendiri. Dan saya nggak masuk kasus ini, dan kami menghormati betul proses-proses ini kepada penyidikan dan juga teman-teman penyidik, kami menghormati itu betul. Dalam hal ini kita ini diuji sebenarnya, publik diuji sebenarnya apakah sini sudah adakah produk-produk yang beredar di masyarakat itu tidak sesuai dengan informasi. Yang kedua adalah yang membahayakan bagi konsumen, karena konsumen punya hak atas keamanan, keselamatan dan juga kenyamanan. Itu yang paling penting, karena informasi bagaimanapun, apalagi produk yang memang di jangka panjang, dan itu terjadi di LKI bahwa saya dulu pernah nanganin juga ada konsumen juga yang pernah mengeluh soal bagaimana dari klinik kecantikannya itu sendiri yang tidak sesuai, yang dianggap ada dugaan malpraktik di sana, termasuk juga produk yang tidak sesuai dengan klaim. Ketika dia memakai ternyata bukan hanya tambah cantik, malah mukanya terjadi merah-merah gitu. Dan itu siapa yang YLKI tidak punya laboratorium soal itu. YLKI tidak punya suatu kapasitas bahwa mengklaim bahwa produk ini salah, produk ini tidak benar, tidak yang ini yang benar gitu. Tidak ada. Dan itu siapa yang menjadi kewenangan, itu adalah lembaga berwenang, punya laboratorium. Saya ambil contoh waktu kasus beras, ada dugaan beras oplosan dan sebagainya. Ada polisi waktu itu meminta saya jadi sebagai saksi ahli, dan tentu sebelum saya menjadi saksi ahli, maka itu harus diuji dulu beras tersebut sudah sesuai atau belum, dan itu diuji di laboratorium. Ketika laboratorium mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan klaimnya, maka ini masuk di pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak sesuai dengan standar maupun dengan syarat dan ketentuan. Itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tentu ini ekosistem ini memang harus dibangun dengan baik. Tentu bagaimanapun ke depan adalah perlindungan konsumen adalah hal yang mutlak, karena konsumen adalah bagian dari ekosistem pelaku usaha, dan tentu semua di ruangan ini pasti sepakat bahwa ke depan pelayanan konsumen, perlindungan konsumen itu juga semakin diperkuat. Oke. Jika pertanyaan saya kemudian apa yang dilakukan, tidak hanya kita berbicara mengenai doktif di sini, tapi kita tahu sekarang adalah era sosial media, banyak influencer yang kemudian mereview produk. Menurut Anda itu apakah bentuk edukasi atau sebenarnya kita konsumen harus lebih hati-hati mencerna informasi seperti ini? Ini dia yang terjadi beberapa kasus terakhir, memang bahwa kejadian before transaksi, terus juga soal edukasi ini, memang pemerintah juga harus melihat ini adalah bentuk promosi yang dibungkus dalam edukasi, apakah itu murni terhadap edukasi. Ini hal yang YLKI beberapa kali kita juga menguji produk, dan juga kita sampaikan kepada uji lab, dan hasil uji labnya kita press conference kan gitu. Dan itu fair, semua produk kita tampilkan dan hasil uji labnya kita tampilkan. Dan kita tidak
menyuruh bahwa konsumen lebih baik yang A gitu, yang lebih baik, yang B kurang. Itu menurut kita tidak fair. Tapi dalam hal ini yang terjadi selama ini adalah proses pemasaran itu menggunakan suatu influencer yang memang punya suatu trust baik di masyarakat. Artinya nanti ketika dalam hal ini konsumen itu nanti tidak bersikap rasional lagi, karena nanti akan bersifat subjektif, tidak objektif lagi dalam menilai suatu produk. Karena apa? Perusahaan memakai influencer yang memang punya followers banyak, punya suatu kepercayaan trust di masyarakat, dan selama ini produk-produknya bagus, nanti ada suatu produk yang tidak bagus terus di review, akhirnya konsumen itu tidak menjadi objektif. Dan itu yang perlu kita edukasi bersama, bahwa konsumen dalam memilih suatu produk mereka harus objektif, membaca suatu label, dan itu menjadi kewajiban bagi konsumen juga. Ada hak konsumen di sana pasal 4, ada juga Boleh nggak saya kewajiban tanya? konsumen. Tunggu sebentar, diselesaikan dulu. Dan itu adalah juga bagian dari konsumen dalam membaca suatu label, dan juga bagian hak konsumen juga bagi untuk mengadukan gitu. Termasuk juga beberapa ILKI juga mendukung bahwa ada suatu penyampaian pengaduan dan juga gugatan bagi konsumen. Tentu itu membuka jalan, dan juga itu adalah sikap bagi konsumen terbuka untuk sikap kritis. Yang mana sebagaimana kita tahu sebenarnya kita indeks skor kita sudah 60 lebih. Level kita sudah kritis gitu. Yang itu membuat saya lihat bahwa sudah satu langkah lagi maju untuk berdaya, dan itu adalah bagian dari perjuangan kita bahwa konsumen kita bisa menyampaikan, dan pelaku usaha lebih aware dalam pada konsumen dalam menciptakan suatu produk, barang maupun jasa. Baik. Bang Rasman tadi ingin bertanya apa? Saya ingin beritahu Pak YLBT, pernah tidak YLKI mendalami tentang apa yang dilaporkan oleh dokter detektif di lapangan? Sudah begini gaduh, sudah begini ricuh, dan ini sudah hampir 2 tahun produk kecantikan ini bermasalah. YLKI ada nggak ambil bola atau dapat tahu masalahnya? Kita mempelajari dalam hal global, dalam hal suatu periklanan dan juga substansi periklanan, Bang. Jadi termasuk juga peran influencer dalam hal mengiklankan yang tadi saya sampaikan. Apakah dalam ini lebih banyak substansi bagaimana dari perusahaan itu membungkus, apakah edukasi itu di dalam bentuk promosi, dan oleh sebab itu sebenarnya kita mendorong amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita lebih bisa mengakomodir peran-peran influencer. Yang kedua adalah bagaimana reviewer itu ada ini harus. Yang saya mau katakan adalah ketika ada produk yang dijual kemudian menimbulkan penyakit kepada masyarakat, lalu kemudian orang menarik keuntungan. Saya beritahu ya buat teman-teman se-Indonesia, saya ini sudah bilang tadi kan, yang besar-besar ini klien saya dulu. Kalian tahu nggak? Dia punya cabang misalnya di Jakarta ada 3. Bisa 1 miliar per bulan. 1 miliar per bulan. 1 cabang. Kalau dia punya 20 cabang, kebayang nggak? Apa yang ingin Anda sampaikan? Keuntungan yang diambil dari situ oleh mereka ini dengan menggunakan brand ambassador, follower dan lain-lain sangat besar. Tapi efek kepada masyarakat mereka tidak peduli. Karena itu saya katakan agar lembaga perlindungan konsumen harus ambil bola ini, harus jemput ini, harus dukung ini supaya rakyat tidak korban. Dan apa yang dilakukan oleh Doktif ini harus sesuatu tindakan yang luar biasa, yang berani. Maka saya bilang jangan kalian seperti BP pun hanya tidur nyenyak, tidak pernah maju dan tampil ke depan. Saya tahu betul permainannya. Oke, baik. Kita sekarang ngomong tentang pidananya ya, Mas Heri. Saya tanya tanggapan Anda. Jika ada kemudian dugaan kasus overclaim atau apapun itu ada dugaan pelanggaran kandungan produk kecantikan, ini adalah delik pidana atau seperti apa ranahnya? Secara etik dulu dokternya diselesaikan atau seperti apa untuk memberikan gambaran gitu? Ini sudah sengkarutnya sudah cukup panjang. Baik, sebenarnya kalau kita mau kembali ke proses sebelumnya, tadi yang sudah dibicarakan secara ideal. Tapi kan yang kita perbincangkan hari ini sudah pada posisi semua pada status tersangka. Ya. Maka sebenarnya itu semua batu ujinya sudah dilakukan. Ya, tinggal bagaimana penjelasan oleh penyidik ya. Tapi di luar dari konteks itu kita melihatnya adalah pemenuhan minimum 2 alat bukti pastinya. Karena dalam teori pembuktian kita masih menganut yang namanya negatif waterlog bewijs teori negatif minimum pembuktian. Kemudian dalam konteks ini bahkan di KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, kan sudah juga bicara tentang perluasan alat bukti. Maka ada open evidence system di situ. Tidak hanya 5, tapi sekarang sudah ada 8 kalau saya nggak salah ya, termasuk barang bukti elektronik dan juga penemuan hakim nantinya, pengamatan hakim. Nah dalam konteks ini tentu apa yang dilakukan masing-masing punya dalil tadi. Yang berhak menentukan tentunya adalah penyidik. Dalam konteks status tersangka, di luar dari pemahaman teori, maka kita akan melihat ini kan
ibaratnya saling sandra menyandra saja. Kalau satu sudah dijadikan tersangka, minimal yang satu juga hal yang sama dengan dicari kelemahan dan kesalahannya tadi. Ya saya nggak bilang itu sah begitu ya, tapi kemudian tentunya penyidik harus hati-hati di sini, harus profesional, harus melihat dalam kacamata yang lebih objektif. Sama dalam hal penyampaian apapun, termasuk edukasi ataupun periklanan ataupun komentar kita terhadap seseorang ya. Ini kan dalam Undang-Undang ITE memang ada ketentuan pidananya. Tapi dalam konteks di kasus ini juga ada juga pasal pidananya. Ini yang jadi persoalan. Bahkan saya mengajar hukum pidana kadang melihat ada perspektif satu undang-undang yang seharusnya tidak menggunakan sanksi pidana tapi mengenakan pendekatan sanksi pidana. Tapi ketika itu sudah diundangkan maka tak ada kata lain, kita harus terima. Ya. Dan tidak ada profesi yang kemudian kebal dari hukum. Sepanjang itu di luar dari mekanisme disiplin, pertanggungjawaban pidana sifatnya individual. Berarti melekat pada individu itu. Artinya ini dua hal yang berbeda. Ya, maka kalau kita mau bantah-membantah, kita akan melihat ini terpenuhi unsur delik atau tidak. Misalnya di Undang-Undang 17 tahun 2023 tadi tentang kesehatan. Dia kan diajukan dengan menggunakan pasal 138 ayat 2 gitu ya. Kemudian juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Undang-Undang 8 tahun 1999 dikenakan pasal 62. Nah, ini yang kemudian harus diuji tadi apakah terpenuhi unsur itu. Apakah yang disampaikan oleh Doktif tadi bicara tentang baku, mutu, komposisi itu diatur nggak dalam unsur tersebut. Nah, yang terjadi faktanya seperti apa? Sehingga akan bicara pada terpenuhi unsur delik. Saya nggak mengatakan benar salah, karena benar salah adalah putusan hakim nantinya. Tapi dalam hal ketika orang jadi tersangka, maka yang bicara adalah pemenuhan unsur deliknya tadi. Nah kembali ke misalnya di pasal pencemaran nama baik 27A tadi, di Undang-Undang 1 tahun 2024, ini kan kita bicara tentang apakah ini masuk penghinaan atau tidak. Nah ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mempertegas bahwa di 105 tahun 2024 itu kan dikatakan lembaga negara, korporasi nggak boleh. Itu hanya melekat pada individu karena nama baik itu melekatnya pada martabat seseorang. Nah, bagian mana yang kemudian dianggap itu katakanlah merugikan atau mencemarkan nama baik gitu ya. Nah, dalam konteks kemudian ada proses melakukan penahanan dan lain sebagainya, tentu semua berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Tadi ada syarat subjektif dan objektif. Tapi dalam hal ini mungkin penyidik melihat belum perlu dilakukannya penahanan. Walaupun tadi perdebatan Bang Rasman juga menarik tuh bicara tentang ketentuan pidananya memungkinkan. Tapi bahasa di situ kan paling lama gitu ya 12 tahun. Nah ini kalau kita melihat dari 12 tahun minimum untuk melakukan penahanan kan biasa 5 tahun. Nah kalau 5 tahun sampai 5 tahun ke atas berarti kan potensi untuk bisa dilakukan 12 penahanan. plus 5. 12 plus 5. 17. Pasal berat. Ya. Ya, ini yang kemudian menurut kita harus segera dirampungkan. Kalau kita kembali lagi ke kasus yang sebelum ini muncul sampai pada tahap penetapan tersangka, mungkin kita juga bisa berdebat apakah ini kasusnya sudah terlalu lama atau tidak. Karena terlalu lama ini membuka ruang untuk terjadinya hal-hal lain sehingga menggeser katakanlah fokus pada perkara utamanya Substansi tadi. awalnya ya. Karena laporan dari Doktif tanggal berapa, tahun berapa, kemudian disambut lagi dengan laporan yang berikutnya. Akhirnya kan saling lapor di sini. Padahal substansi utamanya belum terjawab ini kan. Nah, maka penyidik dia hanya punya kemampuan hukum saja. Tentu untuk menyatakan hal itu bermuatan yang seperti yang disyaratkan dalam ketentuan unsur tadi dalam satu pasal, maka dia perlu keterangan ahli. Maka ahli-ahli tadi yang menilai kemudian menguji. Saya nggak tahu apakah itu peran dari BPOM ataupun teman-teman dari yang memiliki disiplin ilmu itu. Itu yang kemudian bisa meyakinkan kepada para penyidik untuk menyatakan bahwa ini memang orang yang dianggap memenuhi unsur delik sehingga dia bisa ditetapkan menjadi tersangka. Tapi upaya untuk merewind kembali nggak mungkin. Maka ini jalan terus ini. Tinggal apakah akan di-challenge di penetapan tersangka itu di proses pra-peradilan misalnya, atau malah kemudian ketemu di pokok perkara. Baik. Saya rasa itu catatan Upaya itu saya, tengah Mbak Elvira. ditempuh saat ini oleh Dr. Richard Lee, upaya pra-peradilan? Belum. Sampai hari ini belum. Dan memang tidak akan? Iya. Begini, kalau kita bicara proses hukum itu semua kan hak ya. Dalam artian undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana sudah mengatur
baik itu hak tersangka, hak terdakwa, ya tentu itu menjadi ruang terbuka untuk dipakai atau tidak digunakan. Cuman saya ingin sorotin sedikit itu pendapat dari pakar Heri, pidana. Tadi mengatakan bahwa pendapat ahli itu dapat digunakan untuk menentukan apakah orang itu tersangka atau tidak. Saya kurang sependapat. Pendapat ahli tidak bisa menentukan apakah orang itu atau bukan orang itu yang melakukan dugaan tindak pidana. Maka pendapat ahli tidak dapat digunakan untuk menetapkan tersangka seseorang. Kenapa? Kita bicara sekarang alat bukti. Alat bukti itu kan ada alat bukti primer, ada alat bukti sekunder. Ahli itu hanya membuat terang suatu dugaan tindak pidana. Peristiwanya bukan orangnya. Maka dari itu tidak boleh pendapat ahli digunakan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Maka alat bukti utamanya adalah alat bukti keterangan saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Itu alat bukti primer. Begitu. Jadi mohon maaf bagi saya. Bagaimana? Saya boleh menanggapi, Silakan. Elvira? Sepertinya salah tafsir tadi ya. Bahwa saya sudah menyampaikan, bahkan saya taruh di depan tadi, berbicara tentang teori negatif minimum pembuktian. 2 alat bukti. Kalau yang dimaksud oleh Bang Jeffrey tadi baru 1 alat bukti. Maka saya kemudian mengingkari omongan saya pertama. Berarti kan harus ada 1 alat bukti lagi untuk menimbulkan keyakinan. Dan dasar logika, ilmu pembuktian itu ilmu logika, Mbak Elvira. Apakah seorang penyidik itu tahu akan suatu komposisi? Nah malah kalau dia menetapkan dengan keyakinannya saja malah salah itu. Maka perlu dia keterangan ahli yang lain, bukan saya katakan itu the one and only. Jadi jangan dipotong kalimatnya. Ini kan kita ingin mengedukasi juga masyarakat kan. Nah jangan dipotong kalimat itu. Jadi saya tetap berkeyakinan, menurut keyakinan saya gitu ya. Kebetulan saya belajar S1 dari awal pidana. Jadi adalah bicara dalam konteks itu minimum 2 alat bukti. Dan dalam kasus-kasus macam ini, yang spesialis macam ini memang ada keterbatasan penyidik terkait dengan pengetahuan dan pemahamannya. Bahkan perkara pidana pun kadang masih ditanya kepada ahli pidana. Bahkan saya bilang kadang sama penyidik, Anda ini kan sudah ahli semua, mengapa masih perlu hukum pidana tadi, pakar hukum pidana, agar memberikan keyakinan. Nah ini menurut saya ruang yang secara profesional dilakukan. Sehingga ketika penyidik menyampaikan, penyidik bisa mengatakan bahwa ini bukan kepentingan penyidik. Ini berdasarkan analisa yang netral, profesional. Maka berikanlah hal-hal yang profesional itu kepada orang yang profesional. Bukan penilaian dari penyidik sendiri. Jadi tetap minimum 2 alat bukti. 1 keterangan ahli sampai kiamat H-1 pun Mbak Elvira nggak akan membuat orang menjadi tersangka. Saya kira itu ya. Jadi agar ini informasinya tidak terpotong tadi. Sedikit saja. Sama halnya mungkin begini Bang, izin. Saya mengatakan memang betul minimal 2 alat bukti. Tetapi 2 alat bukti ini tidak boleh hanya yang kedua ini adalah keterangan ahli untuk menetapkan seseorang tersangka. Kenapa? Karena ahli tidak menilai siapa yang melakukan. Maka harus ada alat bukti primer lain yang menentukan siapa pelakunya, siapa yang melakukan perbuatan itu, begitu loh. Ahli hanya menilai apakah itu merupakan suatu peristiwa pidana atau tidak. Maka dari itu 2 alat bukti jika 1 keterangan saksi dan 1 keterangan ahli menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, belum memenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena sekali lagi ada alat bukti primer, ada alat bukti sekunder di situ. Ahli hanya menilai suatu peristiwa. Dalam hukum pidana dikenal asas alat bukti harus lebih terang daripada cahaya. Maka menurut saya keterangan ahli ditambah alat bukti lain yaitu merupakan keterangan saksi tidak cukup untuk menetapkan seseorang tersangka. Kenapa? Ahli tidak menilai siapa yang melakukan perbuatan pidana. Itu menurut saya. Bang Jeffrey, tadi saya kunci boleh ya tadi ya. Berarti seandainya ada saksi ahli bahasa, 2 saksi ahli bahasa, ya. Jadi dari semua perkara ini saksi ahli ternyata diduga tidak ditemukan permasalahan ya. Tapi penetapan tersangkanya itu berdasarkan dari keterangan 2 saksi ahli bahasa. Apakah bisa itu dilakukan? Iya, sekali lagi begini. Apa yang saya sampaikan Saya kunci pertanyaan. merupakan satu keyakinan saya. Oke. Tentu kalau ditanya bagaimana pendapat saya terhadap kasus yang lain, ya
kita harus lihat dulu nih kasusnya seperti apa, pendapat ahlinya seperti apa. Tetapi bagi saya sekali lagi, alat bukti itu tetap harus menggunakan alat bukti yang primer, yang benar-benar menunjukkan suatu peristiwa Oke. pidana dan siapa pelakunya. Dan menurut Bisa saya keyakinan respon? Anda ahli tidak bisa begitu ya? Tidak Bukan dalam ahli, posisi. begini, ahli merupakan alat bukti. Iya. Sekali lagi, kita tidak boleh membantah Oke. itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Oke. Hukum Acara Pidana. Oke. Tetapi apakah keterangan ahli dapat menjadi dasar untuk menetapkan seseorang tersangka? Ini Bagi keyakinan bisa saya saya tidak. Oke, kita akan Di lanjutkan segmen usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.